Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan saya Cynthia Arab-Abriani, mahasiswi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Raden Mas Said, Surakarta. Nah, berhubung saya sebagai mahasiswa manajemen, pada video kali ini saya akan membahas mengenai beberapa macam manajemen yang berkaitan dengan bisnis. Oke, langsung saja kita simak pembahasannya. Check in the next minute ya guys. Apa itu manajemen? Jadi, manajemen merupakan seni untuk melaksanakan dan mengatur sesuatu agar tersusun secara rapi. Sedangkan menurut Henry Fayol, manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Selanjutnya, apa saja sih jenis-jenis dari manajemen dalam bisnis itu? Yang pertama yaitu manajemen produksi. Jadi, manajemen produksi merupakan bidang manajemen yang memiliki fungsi untuk mengkoordinasi semua kegiatan yang berhubungan dengan produksi guna mencapai tujuan. Yang kedua, manajemen keuangan. Pada bidang manajemen dalam keuangan ini berfokus pada pengendalian dana dan keuangan perusahaan, termasuk pencatatan dan pembuatan laporan. Yang ketiga, manajemen sumber daya manusia atau SDM. Dalam bidang manajemen ini berfokus pada kualitas tenaga kerja atau karyawan dan mengatur hubungan serta peranan tenaga kerja secara efektif dan efisien. Yang keempat adalah manajemen pemasaran. Nah, dalam suatu usaha, manajemen pemasaran ini sangat penting guna mengenalkan produk atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan kepada para konsumen. Oke, selanjutnya adalah strategi dalam pemasaran. Apa saja sih strategi pemasaran itu? Dalam strategi pemasaran, biasanya kita mengenalnya dengan bauran marketing mix dengan konsep 7P, yaitu yang pertama adalah produk, di mana suatu perusahaan harus memiliki produk atau jasa yang dihasilkan dengan keunikannya sendiri. Yang kedua adalah price, harga. Harga jual suatu produk haruslah sesuai dengan harga pasar, dapat dikatakan terjangkau, dan worth it bagi konsumen. Yang ketiga adalah place, tempat. Jadi, suatu perusahaan itu tentu harus mencari tempat yang strategis untuk mendirikan bisnis. Yang keempat adalah promosi. Promosi ini fokus pada cara memasarkan suatu produk dan media apa yang digunakan. Yang kelima adalah people, orang. Penempatan SDM yang tepat demi terwujudnya kesuksesan. Yang keenam adalah physical evidence, tampilan fisik atau kemasan. Kemasan haruslah menarik, karena konsumen biasanya melihat dari tampilannya. Yang ketujuh adalah proses, alur produksi hingga sampai ke tangan konsumen. Jadi, pentingnya kualitas produk untuk tetap dijaga agar sampai ke tangan konsumen dengan keadaan yang baik. Materi tadi, langsung saja kita cek video selanjutnya untuk mengetahui praktek secara langsung oleh pengusaha keripik tempe di Desa Ngujung, Mauswati. Berikut wawancara bersama Bu Sri Atun selaku pengusaha keripik tempe. Check in the next video. Jenengan niku kapan mulai merintis usaha keripik tempe? Mulai ini Corona 2020 pertengahan 2020 waktu pas Corona. Iya. Lalu mengapa Ibu memilih usaha keripik tempe ini? Karena pandemi itu mungkin ekonomi sulit ya Bu ya? Karena pandemi itu ini sulit, tapi timbul bisnis ini keripik tempe. Lalu bagaimana dengan strategi pemasaran yang Ibu lakukan agar keripik tempe Mbok ini laku terjual dan dikenal oleh masyarakat sekitar? Ya, pertama-tama ada orang datang bertamu, dikasih satu bungkus, terus sama dipasarkan sama tetangga. Apakah keripik tempe Mbok ini juga dipasarkan di toko-toko, Bu? Iya, di toko, terus sama jika di supplier. Oh iya. Ya, ada yang menjualkan ke
ke toko-toko. Saya juga biar ke toko. Oh, iya. Untuk harga jual keripik tempe sendiri per bungkusnya berapa, Bu? Per bungkusnya apa ini? Masing-masing, ada yang 6.000, 7.000, 6.000. Yang kecil ini 6.000. Ada yang 1 on itu 7.000. Berarti tinggal ukuran beratnya ya, Bu? Ya, Untuk omset per bulan itu kira-kira berapa, Bu? kurang lebih 1 juta lebih. Kalau untuk keuntungan yang diperoleh itu kira-kira berapa untuk per kakinya, Bu? Setelah kalau saya membuat 5 kilo tempe, 5 kilo tempe sudah jadi ya, 5 kilo itu untungnya kira-kira 29 ribu. Untuk pengemasan produk keripik tempe itu bagaimana ya, Bu? Sesuai produksi, penjualan, atau permintaan konsumen? Permintaan konsumen, minta yang 1 kilo, minta yang 1/4, ini buatin pesanan itu. Kalau untuk proses produksi itu alat dan bahan yang digunakan apa saja, Bu? Itu baskom, itu ya bahannya ya, kedelai, tepung tapioka, terus ragi, terus bumbu-bumbu, ya roiko ya, termasuk bumbu-bumbu itu ya, bawang, terus alatnya wajan, terus spatula, serok, peso, telenan buat ngiris. Untuk langkah-langkah dalam produksi itu bagaimana, Bu? Pertama-tama tuh kedelai, tempe bakal. Ya. Tempe bakal itu yang sudah dikasih lagi, diadoni sama tepung kanji sesuai ukuran lah. Terus habis itu dibungkusi, baru besoknya baru bisa jadi, bisa diiris. Itu pengemasannya harus padat gitu ya, Bu? Iya, harus padat. Kalau nggak padat nanti pecah, nggak bisa diiris. Untuk bahan baku kedelai itu milik sendiri atau beli, Bu? Beli ke supplier. Dalam proses produksi dilakukan sendiri atau dengan jasa karyawan, Bu? Kalau ada pesanan banyak baru pakai karyawan, kalau cuma sedikit dikerjakan sendiri. Untuk varian dari keripik tempe Mbok ini ada nggak, Bu, atau ori saja? Ada variannya banyak, ada 3 ya, 2 jagung manis, pedas, ekstra pedas, sama original, ini 3 ya. Nah, itu pembuatannya sesuai permintaan konsumen atau Ibu membuat terus dijual? Sesuai konsumen, saya buat sendiri juga. Dari semua varian itu yang paling diminati konsumen itu yang varian apa, Bu? Original dan jagung. Baik, Bu, terima kasih sudah menemani waktunya. Mohon maaf karena mengganggu waktunya. Sama-sama. Bahan-bahan pembuatan keripik tempe terdiri dari kedelai yang sudah direbus dan didinginkan, ragi tempe, dan tepung tapioka. Tak lupa bumbu-bumbu yang terdiri dari garam, bawang putih, dan juga roiko. Proses dalam pembuatan keripik tempe. Yang pertama adalah mencampurkan adonan keripik tempe yang terdiri dari kedelai, ragi, tepung tapioka hingga merata. Kemudian adonan keripik tempe dimasukkan ke dalam plastik sampai penuh dan padat. Kemudian diikat hingga rapat.
Setelah itu, didiamkan semalaman agar mengeras dan dapat diiris secara sempurna. Setelah didiamkan semalaman, iris tempe tipis-tipis. Selanjutnya, mencelupkan satu persatu irisan tempe ke dalam bumbu yang sudah disiapkan. Goreng hingga berwarna emas kecoklatan, angkat dan tiriskan. Kemudian, untuk varian rasa, tempe keripik dicampur hingga merata dengan bumbu perasa di dalam toples. Tempe keripik siap dikemas dan dipasarkan. Oh iya, for your information nih, karena proses pembuatan adonan tempe keripik dibuat saat malam hari, jadi maaf karena tidak ikut ke video. Langsung saja yuk cek proses lengkapnya. Jadi, dalam pembuatan keripik tempe ini, awal mulanya dirintis karena pandemi. Pada saat itu, ekonomi sangat sulit, sehingga muncullah ide untuk membuat usaha keripik tempe ini. Nah, untuk pemasarannya, Bu Sri Atun ini awalnya memberikannya kepada para tetangga yang datang untuk bertamu, dipersilahkan untuk mencicipi, yang kemudian dari mulut ke mulut diperkenalkan kepada masyarakat sekitar. Kemudian pemasarannya juga dititipkan kepada toko-toko dan juga diambil oleh supplier untuk dijual kembali. Nah, untuk omset dari usaha keripik tempe ini sendiri ternyata juga besar, yaitu sebesar 1 juta dalam per bulannya. Bahan baku produksi ini kedelainya beliau tidak milik sendiri, melainkan membeli kepada supplier. Nah, produksinya tidak dikerjakan sendiri, melainkan dengan jasa karyawan. Namun itu juga ketika pesanannya membludak. Jika pesanannya standar atau biasa saja sesuai kemampuannya, itu dikerjakan sendiri. Oh iya, mengenai produksi, ternyata dalam proses pembuatan keripik tempe ini perlu diperhatikan juga, yaitu dalam pengemasan adonan ke dalam plastik. Itu harus padat, karena jika tidak padat dengan sempurna, maka keripik tempe ketika diiris akan pecah. Pengemasan juga perlu diperhatikan, karena adanya oksigen masuk itu akan mengubah kerenyahan dan rasa dari keripik tempe itu sendiri. Jadi, pengemasan dalam pengelasan plastik itu haruslah rapat. Nah, untuk varian dari keripik tempe itu sendiri ternyata juga bervarian. Ada original, ekstra pedas, dan jagung manis. Di antara semua varian itu, masyarakat sangat minat pada rasa original dan jagung manis. Cukup sekian review dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.